tema yang sangat menarik di hari ini. Saya yakin semua orang di luar sana, terutama para pebisnis, para pekerja, sangat menanti-nantikan pembahasan tema ini karena kita sama-sama menghadapi pandemi yang luar biasa, yang sudah menggerus energi, pikiran, mental mungkin, dan secara finansial juga sangat berdampak begitu. Dan kita akan membahas hari ini bagaimana kita akan menghadapi situasi bisnis di new normal atau sebuah tahapan kehidupan yang baru begitu kira-kira ya. Ini ada dua orang. Yang pertama adalah Filza Haswani. Ini seorang ibu rumah tangga yang juga owner Mami Zen Kitchen. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak dengan dia. Bagaimana sepak terjangnya di dunia kuliner. Terutama yang bikin penasaran adalah bisnis di tengah pandemi atau bisnis ketika kita sudah akan memasuki dan sudah mulai memasuki yang namanya new normal. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Kita akan ngobrol banyak sama dia. Apakah Filza sudah bergabung? Sudah, halo Kak. Halo Filza, selamat siang. Iya, Kak Roland. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Roland gimana kabarnya? Sehat banget, harus sehat karena kita ada di Kamis Asik. Jadi Kamis Asik itu selain sehat juga orang-orang yang ada di sini semua asik-asik. Oke, Filza, sekarang posisinya lagi di mana? Lagi di rumah aja, lagi di mana? Di rumah aja, Kak. Lagi di rumah aja ya, oke. Mungkin yang jadi pertanyaan yang sudah ada di benak para peserta Zoom siang hari ini adalah tentang bagaimana sepak terjang bisnis kuliner di tengah pandemi atau yang sudah memasuki new normal ini. Ada kiat-kiat khusus atau mungkin apa yang dilakukan Filza selama ini? Ini untuk memasuki new normal ya, Kak? Ya. Kalau menurut aku sih kayak sebenarnya nggak jauh beda karena kan aku memang masih usaha rumahan tuh. Tapi ya tetap aja ada kiat-kiatnya sih. Kayak misalnya untuk penambahan menu baru, terus kayak packaging-nya yang harus kita kayak buat lebih unik dan lebih bagus, sama hampers tetap berjalan sih walaupun udah selesai lebaran nih ya Kak. Karena kan masih banyak yang kayak orang Medan yang tinggalnya di luar kota sana gitu kan yang pada mau ngasih kayak gimana ya, kayak gift ke keluarga terdekat di sini atau teman-temannya, ya kita tetap bakalan buat itu supaya makin gimana ya, kayak ada semangat pembeli juga untuk memberikan kepada orang-orang terdekat. Karena kan belum bisa ketemu tuh misalnya kayak yang di luar kota kan. Oke. Terus nah, yang bikin iya Kak. Yang bikin penasaran dari Filza ini adalah Filza kan seorang lulusan perpajakan, betul? Ya, benar sekali. Nah, perpajakan terus larinya ke kuliner dan ngejalanin bisnis yang sampai sekarang itu bisa dibilang ya berjalan lancar gitu. Seperti apa tuh kira-kira Filza? Filza mungkin bisa nanti memperkenalkan diri, mungkin ada biografi atau apapun itu ke peserta Zoom siang hari ini. Boleh. Gini, aku cerita sedikit nih ya. Nama aku Filza ya, Kang. Ambil Filza aja gitu. Jadi awalnya itu ya cuma karena hobi sama kayak sering coba-coba. Jadi dari situ kayak aku suka memperdalam dari YouTube. Aku cek sendiri, aku langsung buat gitu kan. Setelah itu aku sempat pindah ke Malaysia tuh. Selama 2 tahun. Aku belajar ikut baking class di Kelang Selangor. Setelah pertengahan 2017, aku pindah balik ke Medan. Awalnya tuh aku cuma buat Fuji Brownie aja. Tapi ya kayak open PO gitu kan Kak, open PO. Seminggu sekali. Ternyata banyak respon positif gitu kan dari kayak teman, kayak gimana ya, kayak followers di Instagram tuh pada oh ya udah open PO aja. Sampai pada akhirnya tuh memang setiap minggu tuh bisa minggu 2 atau 3 kali gitu sampai aku tuh kecapean. Dan pada akhirnya ya udah aku coba aja pakai karyawan gitu kan. Dari situ aku tetap maju, tetap lanjut gitu kan. Aku cobain lagi menu baru. Yang aku pelajarin di Malaysia kemarin tuh kan dari satu dessert yang pertama yang aku buat tuh
durian dessert box. Itu yang pertama Durian kali ya dessert ya, dessert. wow. Ya, jadi dari situ aku mulai open PO lagi, dan aku tambahin juga sih Kak, kayak misalnya durian. Aku kayak buat sendiri dari durian itu kan yang aku pelajarin. Aku tambahin jadi apalagi ya kira-kira yang bisa aku buat selain durian. Jadi biar nggak terlalu sedikit gitu kan. Jadi aku buatnya kayak tambah avocado atau misalnya mocha. Ya aku buat aja sendiri gitu. Pada akhirnya memang alhamdulillah sekali ya nggak tahu kenapa memang banyak yang minat. Banyak yang suka ya. Jadi banyak yang suka. Dari situ sih jadi kayak Nah, kepercayaan diri itu kayak meningkat gitu kan. Oh ya udah apa salahnya sih aku coba terus aja aku coba gitu buat open PO terus sampai pada akhirnya sampai sekarang ini ya aku tuh open terus sih dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin tuh aku lebih kayak ke belanja betul-betul ngikutin ya beli apa yang harus dibeli gitu untuk bahan. oke. Nah, berarti ini kan Firza sendiri berarti dari sebuah background yang berbeda ya, bisa dibilang begitu ya. Jadi ada nggak kesulitan dari background yang berbeda, kemudian kita ibaratnya kalau saya bilang kita pindah ke pekerjaan atau usaha yang lain yang tidak sesuai dengan mungkin background pendidikan kita, kesulitan apa sih biasa yang dihadapi gitu, yang dirasain selama ini? Gimana gimana Kak? Kurang jelas suaranya. Nah, Firza kan berarti background-nya berbeda ya, dari perpajakan, kemudian ke kuliner. Nah, kesulitan apa yang dihadapi selama ini, apalagi transisi untuk perpindahan itu? Ada nggak kesulitannya? Kayaknya sih nggak ada ya Kak kesulitannya karena memang kayak kuliah kemarin tuh kan ya udah setelah lulus kayak ngerasa cuman sekedar kerja sebentar dan abis itu kayaknya aku kurang kayak udahlah apalagi udah menikah ini ya kan Kak udah Mhm. kita udah menikah kan pasti kan kemana-mana ikut suami jadi aku pikirnya ya udahlah mending aku tetap ke dessert aja gitu karena kan memang di hobi aku jadi kayak aku lebih mencintai pekerjaan hobi aku sendiri daripada aku harus Nah, seperti itu. berarti mungkin salah satu kiatnya saya garis bawahi untuk para peserta Zoom juga, untuk kita yang punya background berbeda mungkin ya, dan kita ingin mencoba satu usaha atau bisnis yang baru, mungkin kalau kita punya passion ya, kita garis bawahi soal passion. Ketika kita punya passion, maka semua kesulitan itu bisa teratasi. Begitu Firza ya? Mungkin ya? Iya benar sekali Kak ikutin aja gitu kata hati kita sama kayak ya passion kita selama kita kayak mencintai passion kita itu kita bakalan kayak seneng aja gitu ngelakuinnya jadi ya nggak usah ragu atau malu gitu untuk mulai mencobanya. Betul, yang penting tetap belajar ya. Nah, tadi saya Ya, dengar penjelasan banyak tentang Mami Zen Kitchen. Firza lebih fokus untuk bikin misalnya dessert. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dari sekian banyak pilihan makanan, ada mungkin roti, ada mungkin main course seperti makanan-makanan besar begitu. Kenapa lebih ke dessert gitu? Adakah karena pengalaman dengan itu? sebenarnya gini ya pernah juga sih aku kayak mau open cinnamon roll yang kayak roti-roti gitu kan tapi kayaknya itu Hmm, lebih memakan waktu lama gitu menurut aku jadi oke. kalau dessert box ini kan memang selain dari packagingnya aja kita udah kayak selera gitu kan kayak pakai videoin atau apa aku ngerasa ini enak nih kayaknya kalau dijual kayak dari sisi packagingnya aja orang udah tertarik apalagi coba kalau misalnya mereka mau nyobain gitu kan jadi kayak aku ngerasa ya udahlah di aja daripada yang ribet-ribet dan juga belum pasti orang tertarik. Nah, berarti salah satu mungkin tipsnya adalah ketika mulai usaha, khususnya untuk di new normal ya, kita akan bahas khususnya untuk di new normal, mungkin kita coba cari yang simple, yang dengan packaging dan rasa yang enak gitu ya, yang orang bisa terima, itu sebenarnya udah salah satu kiat ya untuk masuk di new normal ini ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, Nah, terus yang bikin saya penasaran juga, saya akan bahas masih soal olahan-olahan dari Filza, soal brownies. Nah, ada cerita menarik nggak Filza dari brownies? brownies ya. Ya itu ya termasuk salah satu uh, gimana ya open PO aku tuh ya pertama kali tuh ya Fuji Brownies. Jadi aku ngerasa kayak ya itu awal mulanya aku bisa sampai sekarang ini dari Fuji Brownies itu.
Karena kan kemarin itu di saat tahun 2017 ini itu kayak lagi hit-hitnya juga kan Fuji Brownie. Jadi aku coba Mm-mm. berkali-kali aku kasih dulu ke teman, ke saudara yang memang keluarga paling dekat aku coba. Maksudnya aku tanya gitu kan, ini kira-kira cocok nggak buat dijual? Nah, kalau semuanya bilang memang enak, ya udah aku coba aja beraniin jual gitu. Jadi dari situlah alhamdulillah rezeki aku mulai mengalir sampai ke dessert sekarang ini aku udah mulai banyak. Ternyata penggemar dessert banyak juga ya. Iya, sangat banyak loh Kak kalau di sini. Itu cerita brownies berkali-kali coba, ada gagalnya nggak tuh? Pasti ada. Pasti ada Kak, nggak mungkin sekali coba langsung perfect gitu rasanya kan. Jadi kayak ada 5 sampai 6 kali gitulah baru yang benar-benar merasa kayak oh ini udah pas gitu rasanya. Baru Nah, aku berarti berani. benar ya kalau kata orang untuk membuat satu masakan yang enak, eh, orang itu harus berkali-kali gagal sampai dia bisa dapetin komposisi yang enak gitu, yang mungkin bisa cocok di lidah semua orang yang coba. Benar nggak begitu, Filza? Benar sekali Kak. Itu benar sekali. Nah, oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih, yang mungkin dirasakan juga semua orang di luar sana. Saat berbisnis di tengah COVID ini, Filza, dampak yang paling besar yang dirasain ketika berbisnis di tengah pandemi saat ini apa itu kira-kira? Khususnya untuk bisnis kuliner ya, yang menurut saya di luar sana juga banyak yang terdampak bisnis ini gitu. Sebenarnya gini loh Kak, awal-awal mulanya memang kita agak drop gitu kan. Karena mungkin kan orang juga masih takut kalau misalnya gimana kan pasti orang penasaran tuh. Gimana caranya Mami Z ini memang bersih apa enggak, pakai ini apa enggak gitu lah ya kan. Tapi setelah kemarin itu aku takut juga, aku sempat tutup tuh 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu aku tutup. Customer itu pada nge-DM, pada nge-WA semua kan, loh Kak, kok nggak buka gitu. Sampai kapan nih Oke. tutupnya? Jadi pada akhirnya aku beraniin aja diri gitu untuk ya udahlah aku coba aja buka, tapi aku ngikutin memang kayak memang benar-benar terbatas gitu loh, nggak bisa kayak biasa kita normal gitu ya Kak ya. Kayak Nah, admin datang, jadi mereka itu kayak di dalam rumah, benar-benar dalam rumah. Untuk khusus pembelian ojek online, kita kasih ruang di tempat yang berbeda. Jadi begitu oke. pemesanan masuk, kita langsung letakin barangnya, mereka tinggal ambil. Dan yang paling penting sih nggak ini ya, apa sih? Uang cash itu yang udah aku selalu bilang ke sosmed. Jadi biar lebih bagus dia transfer atau GoPay atau OVO. Oh, oke. Jadi tetap protokol kesehatannya tetap dijaga begitu ya? Nah, itu wajib Kak. Karena kita juga kan takut, karena kan kita jualannya dari rumah. Kan kita juga pasti otomatis takut kayak mikirnya, aduh ini kalau ojol pada datang bolak-balik ke rumah, nanti keluarga aku kenapa-kenapa. Takutnya kan Nah, berpikir gitu juga sih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Insya Allah kan selama kita menjaga kan nggak ada masalah. jadi sedetail itu dipikirkan bagaimana untuk tetap bisa berbisnis, tetap bisa menciptakan karya, tetap bisa berbuat sesuatu yang positif di tengah pandemi begitu ya, Filza. Terus mengenai new normal, kita bahas mengenai new normal nih. Menurut Filza, new normal ini sendiri bagaimana sih untuk kembali melanjutkan bisnis yang sudah dijalankan, khususnya di masa new normal ini? Filza punya pandangan sendiri Kak, apakah di new normal ini semua bisnis nanti akan mulai berjalan dengan baik-baik saja, akan sama seperti dulu, atau mungkin akan ada penurunan atau seperti apa gitu? Kalau menurut aku, new normal ini insya Allah ya, ini mungkin dari ini masih awal ya Kak ya, karena masih awal Ya, kayak ya dari tahap ke tahap gitu ya. Tapi insya Allah bakalan kembali lagi kalau penjualan. Ke semua penjualan juga sih, maksudnya bukan hanya aku aja. Jadi penjualannya kayak semua di Indonesia ini bakal kembali normal lagi. bakal Insya kembali Allah. normal ya, kita sama-sama berdoa semoga. Saya juga yakin sih Filsa bahwa teman-teman yang bergabung bersama kita ini juga mungkin punya pekerjaan, punya usaha, mungkin juga usahanya sama kuliner atau apapun itu yang sekarang terdampak, ya kita sama-sama berdoa semoga kita bisa melewati ini di tengah pandemi sama-sama,
kita beda-beda kapal tapi kita ada di gelombang yang sama. Jadi kita harus saling mendukung. Nah, bentuk dari dukungan kita bersama-sama adalah dengan Kamis Asik ini kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, kalian bisa bertanya ke narasumber, ke Filsa, terus nanti ada Mas Omar juga tentang kiat-kiat mereka menghadapi pandemi. Mungkin juga ada cerita-cerita mereka susah-susahnya di tengah pandemi. Nah, silakan kalian nanti buat pertanyaan, bertanya ke mereka sehingga sama-sama bisa dapat ilmu, bisa dapat input gitu ya. Bisa. Oke.